Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ponakan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni adalah electrical circuits. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Solahuddin Rafiela Yusuf Husodo Prabowo dengan NPM 25066632427. Selanjutnya, nama saya Mazia Atika Huria dengan NPM 2506624316. Perkenalkan, saya Talha Putra Feliansyah dengan NPM 25066407080. Perkenalkan, nama saya Alika Nasyada Putri dengan NPM 2506640534. Saya Chelsea Evangeline Marvianto dengan NPM 25066411026. Oke, jadi pada presentasi malam ini, kami akan menjelaskan 6 hal, yaitu adalah apa itu electrical circuits, Kirchhoff Law, latihan 1, latihan 2, dan juga latihan 3, serta dan lain-lain. Untuk berikutnya akan saya serahkan ke Mas Zaya. Oke, terima kasih Raffi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu electrical circuits yang mengacu pada aljabar linear elementer. Seperti yang kita tahu, electrical circuit ini merupakan penerapan dari aljabar linear elementer sendiri, yaitu seperti sistem persamaan linear dan matriks untuk menganalisis dan memodelkan perilaku rangkaian listrik. Nah, aljabar linear elementer ini menyediakan alat untuk mewakili komponen rangkaian seperti resistor, kapasitor, dan sumber daya atau baterai sebagai vektor dan matriks, dan menggunakan operasi aljabar untuk menyelesaikan masalah rangkaian. Jadi nanti bakal ada OBE-OBE-nya gitu. Nah, terus ini untuk rumus umumnya, seperti yang kita udah pelajari di SMA ya. Ini ada S sama dengan IR, atau biasanya dulu juga seringnya kita V sama dengan IR. E-nya ini atau V ini mewakili baterai, I-nya arus listrik, satuannya ampere, terus ada R sebagai hambatan, satuannya ohm. Nah, itu lambangnya guys. Next-nya aku serahin ke Raffi. Oke, jadi untuk berikutnya kita akan membahas Kirchhoff Law. Nah, Kirchhoff Law ini ada dua, yaitu adalah pertama Kirchhoff Current Law atau bisa dikenal dengan KCL, dan kedua adalah Kirchhoff Voltage Law atau juga KVL. Oke, next. Jadi, pertama-tama KCL, hukum Kirchhoff arus. Apa sih KCL itu? Nah, jadi itu jumlah arus yang masuk ke sebuah titik ataupun kita bisa sebut dengan node sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik itu. Jadi misalnya itu tidak ada arus yang hilang atau menumpuk. Kalau misalkan dimasukin ke dalam bentuk analogi itu seperti kendaraan di persimpangan. Nah, jumlah mobil yang masuk harus sama dengan yang keluar. Oke, next kita akan membahas hukum Kirchhoff tegangan atau KVL atau juga voltage law, yaitu adalah dalam suatu loop tertutup, jumlah semua kenaikan tegangan dari sumber sama dengan jumlah penurunan tegangan pada beban. Jadi itu energi yang dimasukkan sumber harus sama dengan energi yang digunakan komponen. Jadi kalau misalkan dimasukin ke analogi, naik dan turun bukit sama kembali ke titik awal, ketinggian dengan total tetap sama. Oke, next aku kembali lagi ke Mas Zaya. Nah, selanjutnya kita akan bahas langsung ke latihan soal. Kepada Chelsea dipersilakan. Nah, di sini untuk exercise 1 ya, kita diberikan rangkaian sebagai berikut. Nah, di sini yang mau kita cari itu adalah I1, I2, dan I3-nya. Step pertama, kita tentuin dulu arah loopnya. Di sini, untuk yang pertama, arah loopnya itu bakal diambil arah loopnya dari kanan ke kiri, dari Searah jarum jam. nah, dari sini, di sebelah kanan ke kiri. Sedangkan di loop kedua ini, kita ambilnya dari kanan ke kiri. Jadi seperti ini. Nah, habis itu, pas kita udah tentuin loopnya, step 2, kita tuh bisa nentuin persamaannya itu ada apa aja sih. Nah, pertama-tama, cara kita tahu persamaan satu, itu kita harus ambil satu titik keluar masuknya I. Di sini akan diambil, saya ambil di sini titiknya. Di sini itu titik di mana ada I1, kemudian ada I2, dan ada juga I3. Dari arah-arah I1, I2, dan I3 ini bisa didapatkan persamaan I1 dikurang I2 dikurang I3. Karena bisa dilihat sendiri di sini, kalau I1-nya itu arahnya masuk, sedangkan I2 dan I3-nya arahnya keluar. Jadi mereka beda tanda yang mengindikasikan kalau mereka itu beda arah. Nah, sedangkan persamaan kedua dan tiga ini kita ambil dari loop pertama dan juga loop keduanya. Ingat, Kirchhoff's voltage law yang tadi sudah dijelaskan, bahwa sigma V sama dengan 0, semua V yang melewati rangkaian ini akan sama dengan 0. Dan juga ingat, bahwa V itu adalah dapat dirumuskan dengan I dikali R. Maka, bisa didapatkan persamaan kedua dari loop yang pertama, yaitu min 4V, karena dari sini kita ambil titik di sini, lalu kan kita bergerak sesuai arah loop ke sini, bertemu yang ini, baterai, karena yang kita temui pertama itu adalah yang pendek, maka dia di sini tandanya minus. Kemudian dari sini, kita berjalan lagi ke arah yang ke sini, kemudian ketemu oleh resistor ini yang 2 ohm. 2 ohm ini bisa kita lihat kalau dia itu dilewatin sama I3. Jadi, yang cara kita mencari V-nya itu adalah, yaitu resistor ini yang ohm ini yang R, harus kita kali dengan arusnya I3. Maka di sini I3 dikali dengan 2 ohm. Lalu, kita lanjut lagi ke sini, lalu ke sini. Kita ketemu lagi dengan resistor ini yang 4 ohm. Sama seperti tadi, 4 ohm ini kita kali dengan arus yang tadi yang melewati resistor ini, yaitu I1. Di sini I1, karena tadi I2 itu kan akan ke sini, terus I3 juga ke sini, mereka bergabung lagi menjadi I1 keluarnya di sini.
Lalu di sini kita sederhanain aja, 4 voltnya kita pindahin ke kanan, habis itu I1 dikali 4 jadi 4 I1, I3 dikali 2 jadi 2 I3 sama dengan 4. Nah, habis itu kita cari persamaan ketiganya, caranya sama tapi kita lihat dari loop kedua. Di loop kedua ini, akan saya mulai dari sini. Di sini kan kita arahnya ke sini, kita ketemu baterai. Karena yang dilewatin itu yang panjang duluan, maka di sini 4V-nya itu positif. Lalu kan kita lanjut terus ke sini, terus ke sini. Nah, kita ketemu resistor lagi yang 4 ohm ini. 4 ohm ini kan dilewati oleh I2 sama kayak tadi, berarti 4 ohm dikali dengan I2 untuk cari V-nya. Kemudian dari situ kita lanjut terus ke sini. Di sini kita ketemu lagi dengan si 2 ohm, resistor 2 ohm. Dan di sini diperhatikan kenapa tandanya minus, itu karena di sini memang dilewati sama I3, tapi I3-nya itu kita ambilnya tuh arahnya dari sini. Sedangkan dari tadi arah yang kita tentuin, yang ini, itu I3-nya berlawanan arah. Maka di sini minus I3 dikalikan dengan 2. Habis itu kita sederhanain persamaannya. 4V-nya kita pindahin ke kanan kayak tadi, I2 dikali 4, 4 I2, dikurang I3 dikali 2, 2 I3 sama dengan min 4. Nah, habis itu step 3 yang kita lakuin, itu kan tadi udah dapat 3 persamaan. Step 3, kita bentuk matriks diperbesarnya. Nah, dari persamaan ini tadi, itu bisa diubah jadi bentuk augmented matrix kayak gini ya. 1 ini untuk I1, terus kan ini minus I2 min 1, minus I3 sama dengan min 1, terus ini 0, 0, 0. Setiap kolom ini kan biasa kita pakainya merepresentasikan X, Y, Z ya. Kalau di sini kolom pertama itu untuk I1, kolom kedua itu untuk I2, sedangkan kolom ketiga untuk I3, dan kolom keempat ini seperti yang kita udah belajar itu adalah untuk hasilnya. Nah, kalau udah dapat bentuk augmented matrix kayak gini, itu tinggal kita lakuin aja eliminasi Gauss supaya nanti dapat bentuk epsilon garisnya. Nah, kayak seperti ini ya. Nah, kan tadi udah dapat bentuk epsilon barisnya jadi seperti ini. Dari sini, maka bisa kita dapat hasil, yaitu dari baris 3, bisa kita lihat kalau I3-nya 1, jadi I3 sama dengan 1 ampere. Sedangkan dari 2, kita dapat I2-nya 4, I3-nya 6, kalau ditambah hasilnya jadi 4. Dari tadi baris ketiga, kita tahu bahwa I3 itu adalah 1, kita substitusi, lalu kita kerjain persamaannya, didapetin I2 sama dengan minus 0,5 ampere. Begitu juga kita naik lagi ke baris 1, ada 1 I1, minus 1 I2, minus 1 I3, sama dengan 0. Karena tadi kita I3 dan I2-nya udah diketahui, kita masukin lagi ke persamaan ini, kita kerjain habis itu sistemnya, didapatlah I1 sama dengan 0,5 ampere. Nah, maka kesimpulannya didapatkan hasil bahwa I1 sama dengan 0,5 ampere, I2 minus 0,5 ampere, dan I3-nya 1 ampere. Sekian dari saya untuk latihan pertama, akan saya serahkan ke rekan saya Alika untuk melanjutkan. Baik, di latihan kedua ini kita diminta untuk mencari I dan impedansinya, di mana I adalah arus listrik yang mengalir, dan impedansi adalah hambatan total yang dialami. Dan juga impedansi merupakan gabungan antara hambatan murni dari resistor dan hambatan reaktif dari induktor dan kapasitor. Dalam soal yang diketahui ada tegangan listrik, yaitu 9,375 volt, R1 9,3 ohm, dan R2 6 ohm. Untuk langkah pertama, kita harus menentukan arah arus searah jarum jam atau clockwise, arus mengalir dari kutub positif sumber tegangan, melewati, lalu, dan kembali ke sumber tegangan. Untuk langkah kedua, kita harus menentukan persamaan loop atau KVL menggunakan Kirchhoff Voltage Law. Next. Langkah ketiga, kita akan menghitung hambatan total atau impedansi. Karena kedua resistor dan tersusun seri, maka hambatan totalnya merupakan penjumlahan langsung dari keduanya. Z merupakan impedansi, dan cara menghitung Z adalah kita menambahkan R1 dan R2 dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah ada, yaitu 9,3 ohm dan 6 ohm dengan hasil 15,3 ohm. Jadi, hambatan total atau impedansi rangkaian adalah 15,3 ohm. Langkah 4, setelah kita mencari hambatan total dengan hasil 15,3 ohm, arus yang mengalir pada rangkaian dapat dicari dengan menggunakan hukum ohm. I sama dengan V per Z, di mana V adalah tegangan listrik dan Z adalah impedansi yang sudah kita cari tadi. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang diketahui, yaitu V atau tegangan listrik 9,375 dan impedansi yang sudah kita cari 15,3 dengan menghasilkan jumlah sebesar 0,613 ampere dan arah searah jarum jam. Untuk latihan ketiga akan saya serahkan kepada Atala. Oke, baik. Saya akan lanjutkan contoh soal exercise 3. Jadi untuk soalnya kita harus mencari I1, I2, dan I3. Nah, untuk langkah-langkah jalannya, yang pertama kita ambil titik bawah terlebih dahulu. Kita referensi itu sama dengan 0 volt. Lalu kita sebut titik atas itu VT. Yang kedua, tuliskan arus tiap cabang pakai ohm. Perhatikan baterai. Cabang kiri resistor 2 ohm, titik bawah kiri penghitungannya min 6V. Kenapa min 6? Karena kalau lihat dari baterainya itu yang dari kiri itu min, bukan plus. Selanjutnya kita ke cabang tengah. Itu resistor 2 ohm langsung ke 0 volt. Itu I2 sama dengan VT kurang 0 per 2 sama dengan VT per 2. Selanjutnya kita ke cabang kanan, yaitu resistor 4 ohm. Karena arus ke atas berhitung sesuai arah itu. Potensial di ujung atas resistor kanan itu sama dengan VT kurang 8. Jadi I3 yaitu ke atas sama dengan 0 kurang VT kurang 8 per 4. Jadi sama dengan 8 kurang VT per 4. Selanjutnya kita menggunakan KCL atau hukum arus Kirchhoff bareng di atas yang tadi. Jadi arus turun pada cabang kiri dan tengah
arus sama dengan arus naik pada cabang kanan, yaitu I1 tambah I2 sama dengan I3. Tadi kita masukkan I1, I2, dan I3-nya. Jadi VT plus 6/2 ditambah VT per 2 sama dengan 8 kurang VT per 4. Itu kita tambahin jadi 2 VT tambah 6/2 sama dengan 8 kurang VT per 4. Selanjutnya kita kali 4. Jadinya hasilnya 4 VT tambah 12 sama dengan 8 kurang VT. Kita pindah-pindahkan jadinya 4 plus VT sama dengan 8 kurang 12 sama dengan jadinya 5 VT sama dengan min 4. Jadi VT-nya itu sama dengan min 45 atau min 0,8. Bisa dilanjut? Nah, yang terakhir, kita masukkan VT ke rumus arus. Jadi yang I1 pertama, kan VT-nya intinya sama dengan min 0,8 plus 6/2. Jadi hasil itu sama dengan 5,2 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 2,6 ampere. Terus yang untuk I2 tadi kan sama dengan VT per 2. Itu kita masukkan VT-nya jadi sama dengan min 0,8/2. Jadi hasilnya adalah min 0,4 ampere. Ini negatif artinya arus sebenarnya berlawanan arah pada panah di gambar. Selanjutnya kita ke I3. Tadi I3 itu 8 kurang VT per 4. Kita masukkan VT-nya jadi 8 kurang minus 0,8 dibagi 4. Jadi hasilnya itu 8,8 per 4 jadinya 2,2 ampere. Arahnya ke atas seperti di panah. Jadi, untuk kesimpulan dari soal ini, hasilnya itu adalah I1 sama dengan 2,6 ampere, I2 sama dengan min 0,4 ampere, dan I3 sama dengan 2,2 ampere. Baik, itu saja dari saya. Bisa lanjutkan ke Raffi. Oke, baik. Untuk berikutnya, kita ada beberapa contoh latihan bagi teman-teman yang ingin mencoba sendiri. Bisa di-scan QR-nya dan terdapat akan ada link Google Docs di mana ada soal-soal latihan serta juga pembahasannya. Oke, terima kasih. Tampaknya kita tuh sudah di pada ujung akhir presentasi. Kiranya karena tidak adanya teman-teman, kita akan tutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.